Mau menyaksikan kajian Buya Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang parabola Al-Bahjah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, dengan siapa di mana? Saya dengan hamba Allah di Lombok. Dengan hamba Allah di Lombok. Baik, kita bersolat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi wa ala alihi washabihi. Baik, silakan langsung bertanya kepada Buya. Selamat pagi Buya. Semoga Buya dan Umi tetap sehat ya dalam lindungnya Allah, lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin insyaallah. Buya, saya mau bertanya. Saya kan ini masalah rumah tangga saya. Saya udah izin sama suami untuk mempertanyakan semua ini. Setahun lalu, saya dan suami pernah bercerai. Dan suami mengatakan talak satu kepada saya. Sudah dikatakan talak satu, sebulan kemudian, kita kan berniat rujuk. Terus suami bilang, kita udah berniat rujuk, tapi setelah itu suami SMS secara memuncak kemarahan waktu itu. Dan suami ada SMS bilang talak 3. Gitu. Nah, secara itu suami tidak sengaja mengatakan hal seperti itu, dia menyesali perbuatannya gitu. Apakah itu sementara saat itu kita belum tabayun. Setelah 6 bulan perpisahan, kita niat rujuk. Masa idah udah habis, saya dan suami rujuk dengan cara nikah ulang. Tapi tabayun dulu, saya nanya suami, emang talak yang dulu kamu jatuhkan ke saya itu talak berapa? Terus yang di SMS apa? Kata suami, itu tetap saya talak 1 karena saya tidak ada niat. Sampai saya tegaskan lagi berulang kali, saya ulang-ulang lagi. Talak yang dulu kamu jatuhkan kepada saya talak 1 atau berapa? Suami tetap menjawab talak 1. Saya tidak ada niat, memang iya saya SMS. Tapi itu dalam keadaan emosi dan saya menyesali perbuatan saya. Setelah itu saya baru mau rujuk dengan cara akad nikah ulang sama suami. Dan kita udah akad nikah. Sudah 4 bulan pernikahan, saya dapat kabar dari seseorang yang mengatakan, suami kamu dulu pernah bilang talaknya sudah habis sama orang tersebut gitu. Sementara sama saya suami bilang saya tidak pernah, dan itu dulu suami belum tahu hukum talak kinayah gitu. Kalau SMS itu talak kinayah gitu. Dan suami mengira talak itu beneran jatuh talak 3, dan saya juga lagi mencari tahu apakah benar itu talak kinayah atau talak secara toreh. Saya nemuin jawaban itu talak kinayah, dan suami belum tahu namanya talak kinayah. Terus dia tanya, sudah gitu dia ngomong sama orang tersebut bilang talaknya habis karena suami berpikir dulu itu talak beneran jatuh sedangkan suami tidak niat. Terus sekarang gimana hukum pernikahan saya, karena saya dan suami terbayangin dosa sampai kami berdua sakit gitu loh, kurang sehat. Saya mohon jawabannya cuma itu, gimana hukum rumah tangga saya yang saya jalanin dengan suami, apakah benar itu talak 1, dan dengan secara tidak sengaja suami itu yang pernah bilang kalau talaknya habis sama orang cuma berniat karena mengira itu beneran talak jatuh, sementara saat kita tabayun suami bilang itu talak kinayah karena dulu kita belum tahu hukum talak gitu. Setelah kita lihat kajian Buya, kita tahu kalau itu hukum talak, dan sekarang saya bertanya gimana hukumnya, benar nggak itu talak 1 dan benar nggak ucapan suami saya, dan itu tidak tahu, dan halalkah pernikahan saya yang sekarang yang udah saya jalani dengan ijab kabul ulang. Cuma itu Umi, Buya, terima kasih. Insyaallah. Mohon jawabannya. Baik insyaallah. Supaya hati kami sama suami tenang. Baik insyaallah. Baik. Terima kasih Sama-sama. Baik, terima kasih. Ini pernikahan Amin insyaallah. sah apa enggak gitu. Karena suami tetap bilang itu talak 1, tapi dia pernah berucap sama orang. Bisa dipahami. Iya, bisa dipahami. Itu
suami nggak tahu. Iya, baik, bisa Suami dipahami. mengira itu Iya. beneran jatuh. Baik, Tapi sebenarnya talak kinayah. Iya Ibu, bisa saya pahami. Baik Ibu ya, cukup Baik, ya. baik. Baik Ibu ya, baik silakan Masya Bu ya untuk dijawab. Baik, yang pertama, perceraian ada di dalam Islam itu ada 1, 2, lalu 3 itu sebetulnya untuk belajar. Di saat mencerai 1 itu untuk semuanya koreksi diri. Bukan gampang rujuk, sementara permasalahannya adalah belum diselesaikan. Kalau permasalahan atau sebab perceraian yang pertama itu belum diselesaikan, nanti rujuk kembali pun juga akan jatuh cerai lagi. Karena apa? Permasalahannya belum beres. Ini orang cerdas, artinya yang pertama itu. Jadi perceraian pertama untuk belajar, semuanya koreksi diri gitu. Kemudian yang kedua, ada juga dalam hal semacam ini ada semacam was-was ya. Artinya orang itu was-was perceraian. Kadang-kadang kalau was-was perceraian, kami tidak tahu, mungkin apakah Anda sudah bertanya kepada ulama-ulama yang lain. Kalau sudah, ya didengar itu semuanya. Sebab ada namanya was-was, sehingga nanti bertanya dan bertanya lagi. Nanti setelah kami jawab pun juga bertanya kepada yang lainnya. Kemudian bertanya yang lainnya. Ada namanya was-was. Was-was itu sebenarnya berangkat dari kebodohan, ya. Hanya berangkat dari kebodohan, maka hendaknya ditumpangi ilmu biar tidak was-was lagi. Semoga kalau memang Anda baru pertama kali bertanya kepada kami, maka itu tadi nasihat yang pertama adalah perceraian pertama itu untuk belajar. Yang kedua, masalah kinayah itu nggak ada urusannya apakah orang itu tahu atau tidak tahu. Kalau memang diniati maka jatuh cerai, biarpun kalimatnya kalimat kinayah, atau bahkan kalau SMS itu adalah kinayah memang. WA atau tulisan itu adalah kinayah. Tapi kalau sudah diniati, tapi suami Anda mengatakan niat mencerai, hanya apakah tulisannya 3 tapi dikatakan 1, tulisannya 3 dikatakan 1. Dia menulis 3, tapi jelas berarti dalam tulisan itu dia niat mencerai kan. Dia niat mencerai. Kalau niat mencerai jatuh cerai. Kalau niat mencerai jatuh cerai. Nah, sekarang sebetulnya kami ingin mendengar dari suami secara langsung. Tidak bisa dari pihak satu begini nih. Karena kita pengen tahu betul. Mungkin kalau ada nomor teleponnya tolong kasihkan nanti. Kami akan tanya dengan suami, karena tadi minta izin ke suami. Kami akan tanya, apa yang Anda lakukan, apa yang Anda katakan. Kemudian, waktu suami, itu kan korinah juga. Waktu suami ngomong dengan kawan-kawannya sudah habis, itu berarti kan sebetulnya waktu mencerai 3 dengan tulisan itu, dia meyakini kalau itu jatuh cerai, biarpun dia tidak ngerti masalah kinayah. Tapi kan sudah diniati tandanya. Jadi sebenarnya dia sudah berniat dari omongannya bahwasanya sudah habis perceraiannya. Karena habis perceraiannya menurut dia, berarti kan jatuh, kan diniat. Jadi nggak ada istilah kinayah, tapi kalau sudah diniati. Maksud kinayah itu bukan cerai tidak jadi. Kinayah itu cerai jadi cerai, cuman caranya adalah dengan kalimat yang tidak jelas, kemudian diniati, atau dengan surat terus diniati seperti itu. Jadi kami juga tidak bisa memastikan betul seperti apa niat suami Anda, karena kalau suaminya tidak niat mencerai, maka tidak pernah ada kalimat cerai. Tidak ada istilah cerai, tidak jatuh cerai. Tapi kenyataannya suami Anda mengakui kok. Dari omongan Anda sendiri, suami Anda mengakui kalau dia mencerai. Kalau tidak mengakui, ya sudah. Kalau memang dia tidak pernah mengakui itu, saya tidak niat mencerai kok, saya hanya nulis saja. Kalau kalimatnya suami Anda seperti itu, saya tidak pernah mencerai kok, saya hanya nulis saja, maka tidak jatuh. 1 pun juga tidak jatuh, jangankan 3. Nah ini kayak gini-gini kita tidak bisa, kecuali apa? Kita mendengar langsung dari sang suami. Maka lebih baik Anda tahan. Kalau memang ternyata suami mengakui dengan niat bahwasanya waktu mencerai 3 itu adalah niat, ya jatuh. Artinya Anda tidak boleh kembali kepada sang suami kecuali Anda nikah dulu dengan laki-laki lain. Bahkan mungkin Anda bahagia dengan laki-laki lain. Karena hukuman bagi suami ya itu. Kok gampang sekali mencerai perempuan dengan sampai 3. Ini kan zalim. Bentuk mencerai perempuan mencerai 3. Padahal suami yang bijak itu kalau ingin mencerai ya 1 dulu untuk pendidikan, baru 2 untuk pendidikan, baru 3. Jadi seperti itu saudari yang semoga dimuliakan oleh Allah. Kami tidak bisa memastikan karena apa? Anda yang bercerita, suami sendiri
Dari cerita Anda sendiri, suami mengatakan kepada orang lain sudah habis cerainya. Kalau habis cerainya berarti kan 3. Dari mana dasar omongan itu? Ayo, dari mana dasar omongan itu? Yang kedua adalah suami Anda juga mengatakan, saya jatuh cerai, saya tidak mengerti kalau itu jatuh cerai. Ya kan? Tidak ada istilah, kalau tidak mengerti itu berarti sebenarnya ada niat. Kalau tidak mengerti. Jadi makanya lebih baik waspada, Anda tahan dulu untuk urusan suami istri ini. Nanti coba setelah ini bisa saya telepon kepada suaminya. Kami nggak bisa memutuskan kayak gitu karena masalah-masalah ini. Maka lebih baik Anda tahan dulu, takut masuk ke haraman. Kalau ternyata itu jatuh, suami Anda mengakui telah mencerai, maka itu jatuh cerai 3 dalam 4 madhab bahwasanya yang dijatuhkan satu waktu dengan cerai 3 jatuh 3. Dan itu adalah jumhur ulama. Biarpun nanti di ensiklopedia hukum Islam ada perbedaan dalam hal ini, akan tapi jumhur 4 madhab mengatakan semacam itu. Kemudian suami dikasih pelajaran, Anda menikah dengan orang lain sebelum kembali kepada sang suami. Itu pun nikahnya nggak boleh main-main, nikah benar dan bisa saja Anda bahagia dengan laki-laki tersebut. Nah, suami Anda biar cari yang lainnya karena ini masalah halal haram ya. Baik, kami tidak bisa memastikan betul karena bahasa Anda pun juga bahasa yang belum pasti itu. Dan bukan dari lesan sang suami. Baik, insya Allah nanti setelah ini kalau ada nomor telepon suaminya, biar kami telepon sebentar aja 5 menit, 2 menit lah. Saya hanya ingin dengar, baru nanti saya kirim suara jawaban untuk Anda, insya Allah. Baik, ya, subhanallah, terima kasih, Bi.